Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa usikum wa nafsi bi taqwallah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita awali majelis ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersyukur masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan di malam hari ini sambil kita menunggu datangnya salat Isya, kita gunakan untuk mendiskusikan dan mentadaburi ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan itu semuanya akan bisa menguatkan keimanan kita, menambah kembali sehatnya keimanan kita. Karena sahabat-sahabat Nabi itu biasa, ya ikhwati hayya najlis nu'minus sa'ah. Biasa sahabat-sahabat itu kalau bertemu obrolannya itu obrolan yang bermenu gizi iman. Saudaraku, kita ngobrol sebentar, nu'minus sa'ah. Ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang itu dalam rangka untuk menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan waktu singkat kita di malam hari ini akan memberikan motivasi, mengingatkan kita semuanya dan memahami tentang bagian-bagian penting dari ajaran agama yang kita yakini ini. Tema kita Bapak sekalian adalah istiqomah dalam kebaikan. Kelihatannya tema ini ringan ya, insya Allah. Istiqomah karena kita alhamdulillah sudah terbiasa dalam kebaikan. Bahkan di antara kita mungkin sudah sampai pada tahap menikmati kebaikan. Ada orang itu berbuat baik, motivasinya karena masih dilihat orang. Iya kan? Kalau dilihat orang, dipuji orang, ada sesuatu yang dimaui, dia baru melakukan kebaikan. Ada kalanya pula orang berbuat baik itu angin-anginan, musim-musiman. Ya, kalau pas lagi nyaman ya baik gitu. Kalau pas kumpulnya dengan ahli masjid baik gitu. Nanti kalau pas kumpulnya dengan lain lagi ceritanya gitu. Kayak toleransi. Kalau sama orang baik itu baik. Angin-anginan. Tapi ada orang yang sudah sampai pada tingkat berbuat baik itu adalah kebutuhan. Bukan lagi kewajiban. Masih ada orang yang berbuat baik itu merasa wajib. Sholat masih wajib. Nanti datang waktu puasa wajib. Menutup aurat wajib. Berbakti sama orang tua wajib.
Masih beban orang tua masih hidup itu. Mendidik anak wajib. Yang ada di pikirannya itu kalimat wajib. Secara ilmu psikologi, ada kalimat lain yang membuat seseorang itu lebih ringan. Yang di dalamnya sudah ada kalimat wajib itu, yaitu kalimat butuh. Ya. Jenengan itu makan 3 kali setiap hari atau 2 kali makan, itu wajib atau butuh? Perasaan jenengan wajib itu? Ya, wajib, ini wajib sarapan pagi ini. Ini wajib sarapan atau wajib makan malam ini. Di otak kita bukan kewajiban makan itu, tapi kebutuhan. Kita pengen sehat, kita pengen punya vitalitas, maka kita makan. Jadi sebagian orang membahasakan kalau amal-amal kebaikan itu menjadi kebutuhan, maka insya Allah ini sesuatu yang akan ringan secara ilmu psikologi. Secara hukum kita paham itu wajib hukumnya. Tetapi secara psikologis bahwa kita membutuhkannya. Nah, orang yang butuh pekerjaan, maka dia akan berusaha bagaimana agar dia mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Orang yang butuh sehat, maka dia akan berusaha melakukan hal-hal yang bisa membuat fisiknya sehat. Orang yang ingin punya pengetahuan, dia akan berusaha entah membaca, entah bertanya, entah mendiskusikan, entah mencari agar informasi yang diinginkan dia dapatkan. Hadirin rahimakumullah, itulah kira-kira makna pentingnya kita nanti istiqomah di dalam kebaikan. Saya tidak sedang membahas tentang masalah kebaikan. Saya kira masing-masing kita sudah Masya Allah. Berislam itu kalau kita paham ilmunya, nikmat Bapak Ibu sekalian. Berislam itu kalau kita paham ilmunya, nikmat. Berislam itu bukan beban. Semakin kita paham Islam, semakin kita butuh Islam, semakin kita butuh hidayah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis qudsinya itu menyampaikan firman Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita diminta untuk memperbanyak minta kepada Allah hidayah. Fastahduni ahdikum. Mintalah hidayah kepadaku, kata Allah. Jadi ini hadis qudsi. Disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya. Fastahduni ahdikum. Mintalah kamu hidayah kepadaku, maka aku akan berikan hidayah itu kepadamu. Apa hidayah di sini? Ada dua kata para ulama. Pertama disebut dengan hidayatul iman. Alhamdulillah. Allah sudah menjadikan kita semuanya ini orang-orang beriman. Karena hampir 7 miliar manusia. Ya. Yang muslim baru 1/5 ya. Atau 1/4 barangkali ya. Jadi kita ini terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya hidayatul iman. Nah yang kedua disebut dengan hidayatut taufik. Orang sudah beriman membutuhkan hidayah yang kedua yang disebut dengan hidayatut taufik. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala membimbingnya untuk tadi itu. Ada orang beriman yang masih malas-malasan. Ada orang beriman yang masih angin-anginan. Tapi ada orang beriman yang sudah sampai bahwa kewajiban itu kebutuhan. Saya membaca di dalam banyak kitab sirahnya ulama-ulama dahulu. Generasi sahabat, generasi tabi'in. Ini rasanya kita perlu berkaca karena memang kualitas kita itu belum sebanding dengan kualitas mereka-mereka. Ulama-ulama salaf kita, para sahabat, para tabi'in itu disebutkan di dalam beberapa kitab itu kalau mereka melakukan dosa kecil, itu perasaannya sudah kayak melakukan dosa besar. Nah kita ini enggak, kebalik malahan gitu. Betul enggak?
Kebalik kita itu. Jadi ada gap di sini. Kalau kita itu kadang melakukan dosa besar kayaknya alah biasa-biasa aja. Itu lebih lebih parah dari saya. Membandingkan dirinya dengan orang lebih parah. Masih ingat kisah tentang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang ketinggalan sholat asar berjamaah. Ya kan? Apa harganya? Apa kompensasinya? Kompensasinya kemudian Sayyidina Umar itu harus menginfakkan kebun terbaik yang dimilikinya. Sebagai kompensasi perasaan salah karena meninggalkan satu yang menurut jumhur itu adalah sunnah muakkadah, bukan wajib. Kecuali dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal ada riwayat yang mengatakan sholat jamaah itu hukumnya wajib. Tapi jumhur berpendapat sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah. Nah sekarang betapa banyak orang nggak sholat berjamaah. Coba masjidnya sebesar ini jamaah berapa? Berapa baris tadi itu? Cuma 2. Berapa baris lagi yang enggak ini? Seperberapa dari kapasitas masjid ini yang enggak berjamaah coba. Ini pas kober saja, pas kosong aja. Nanti isya di mall lagi. Enggak jamaah lagi. Nanti subuh ketiduran lagi, enggak jamaah lagi. Banyak kisahnya. Hadirahmakumullah. Kita penting membicarakan tentang masalah istiqomah. Jadi di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam Islam itu banyak kata-kata kunci yang mestinya memang harus dikaji, dipahami satu persatu oleh kita. Karena itu akan membentuk semacam puzzle gitu. Membentuk kesempurnaan Islam sebagai sebuah hidayah. Satu di antara yang kita kaji malam hari ini masalah istiqomah. Istiqomah itu disebutkan di dalam Al-Quran, dalam beberapa artikel dituliskan sekitar 50-an kali. Ada kalimat istaqoma, ada yastaqimu, ada mustaqim, ada istaqim. Sigohnya berbeda-beda. Tapi disebut tidak kurang dari 50 kali. Kalimat sabar dengan berbagai macam sigohnya itu disebut tidak lebih dari 90 kali. Menandakan bahwa kalimat ini penting. Tapi kalimat istiqomah itu semua maknanya satu. Yaitu orang istiqomah itu selalu dalam konteks kebaikan. Gak ada istiqomah dalam keburukan itu gak akan. Kalimat istiqomah itu dipakai dalam konteks yang positif. Kita pernah tersinggung dulu, korupsi berjamaah. Gak enak, kalimat berjamaah dipakai untuk konotasi yang negatif. Itu saya kurang setuju sebenarnya. Tapi namanya orang. Ya, nanti mencuri berjamaah, repot juga itu. Berjamaah itu konotasinya selama ini positif. Tapi kemudian dipakai, dipinjam, disalahgunakan. Nggak ada yang meluruskan, akhirnya menjadi istilah yang seakan-akan juga ada penghinaan. Jamaah itu sholat, berjamaah itu orang dalam kebaikan, mau ngaji berjamaah. Kok ini tiba-tiba korupsi berjamaah, jadi nggak enak jadinya. Hadirahmukumullah. Jadi istiqomah itu asalnya berangkat dari kata-kata koma yakumu. Koma itu artinya dalam bahasa Arab artinya tegak. Berdiri tegak. Ini namanya koma. Kemudian dalam bahasa Arab, karena dia mazidun bisalah sati ahruf. Mustaq dari kata-kata koma, kemudian bertambah 3 huruf alif, sin, ta. Istaqoma, yastaqimu, istiqomah. Nah, sudah menjadi bahasa Indonesia, istiqomah. Bahasa Indonesia itu kan serapan bahasa Arabnya kan 30%, kata peneliti loh ya. Itu kosakata kita bahasa Arab banyak sekali. Itu menandakan bahwa memang Islam sudah menjadi bagian dari kultur dan budaya, termasuk budaya bahasa kita. Termasuk kursi. Apa artinya? Begitu ditambah kalimat alif, sin, dan ta,
Istiqomah artinya apa? Artinya mintalah untuk agar dia tegak lurus. Artinya apa? Berusahalah untuk tegak lurus. Karena persoalan punya komitmen, punya sikap yang tegak, sikap yang lurus, itu bukan persoalan yang mudah. Mudah diucapkan, tetapi sulit untuk diamalkan. Butuh beberapa instrumen, beberapa pendukung, beberapa situasi dan kondisi yang harus disiapkan. Supaya keistiqomahan kita itu bisa terjaga, bahkan bisa dimaksimalkan. Mungkin itu yang perlu kita diskusikan. Hadirin rahimakumullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyebutkan perintah istiqomah itu ringan diucapkan tapi berat diamalkan. Para ulama di dalam penjelasan tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan sayyabatni Hud wa akhwatuha. Kata Nabi, rambutku itu dibikin beruban, cepat beruban kata Nabi. Gara-gara perintah Allah di dalam surat Hud dan surat-surat semisalnya. Di antara di dalam surat Hud itu ada perintah tentang istiqomah. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah sempurna itu diampuni segala dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Manusia terbaik di antara manusia. Uswatun hasanah. Dilabeli sama Allah wa innaka la'ala khuluqin adim. Engkau adalah pribadi yang gak ada tandingannya akhlaknya. Itu saja masih diperintahkan oleh Allah fastaqim. Hei istiqomahlah wahai Muhammad kau. Hei Muhammad istiqomahlah kamu. Kama umirta sebagaimana engkau telah diperintahkan. Bapak sekalian, bayangkan ini. Rasulullah itu mukhatab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini. Istaqim kama umirta. Bukan berarti ayat ini hanya berlaku untuk Rasulullah, tidak. Kaidah usul fikih, para ulama bersepakat di antara kaidah memahami Al-Quran itu al-amru lin nabi amrun li ummatihi illa ma dallat dalilu ala tahsisihi. Perintah Allah kepada Rasul, kepada Nabi, itu perintah Allah bagi umatnya juga. Selama tidak ada argumen, tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa perintah itu bersifat khusus. Selama tidak ada tahsis, maka perintah Allah kepada Nabi itu juga perintah Allah kepada kita. Bisa dipahami ya? Nah, itu. Jadi istiqomah itu perintah Allah kepada kita. Dan ternyata kata Nabi berat. Karena perintah ini berat maka pahalanya juga besar. Dan karena itu Bapak sekalian, supaya kita bisa mengamalkan dan berusaha untuk bisa mengamalkan ayat-ayat semacam ini, di samping kita selalu bermohon kepada Allah, minta hidayah Allah, hidayah taufiknya kepada Allah. Kita juga berusaha berikhtiar. Apa saja yang harus kita lakukan supaya makna dan pesan istiqomah itu bisa kita tangkap, bisa kita pahami, dan bisa kita amalkan, bahkan menjadi attitude. Sudah menjadi kebiasaan kita. Kayak tadi ulama sahabat-sahabat kita tadi, kelasnya seperti itu sudah. Mereka itu kalau ketinggalan amal-amal yang sunnah, itu perasaan kayak kehilangan sesuatu yang sangat berat. Begitu. Kita kan enggak begitu. Ya enggak level emang gitu ya. Kita masih belajar, masih diingatkan terus begini. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, kita perlu memahami tentang istiqomah ini dalam arti apa? Supaya kebaikan-kebaikan sudah kita lakukan itu terjaga. Bahkan tidak lagi aktivitas-aktivitas kebaikan yang kita lakukan itu kita merasa sudah puas, jangan.
Kalau perlu justru malah kita merasa belum puas, merasa belum berbuat apa-apa. Ibaratnya kalau kita punya target, jangan puas dengan target yang baru kecil itu. Kita ini mau jalan 5 kilo, katakanlah begitu. Atau kalau jenengan suka goes, berapa kilo Pak? Bisa. Ada suka goes di sini. Itu ada yang goes sampai 50 kilo. Nah, gitu kan? Goes itu. Buat yang terbiasa goes, 50 kilo ringan. Mungkin 100 kilo. Targetnya segitu. Tapi buat orang yang nggak biasa goes, jangankan 50 kilo. 5 kilo aja, oh, gak ada. Nah ini kan soal bagaimana persepsi kita dan bagaimana kemudian motivasi kita. Ya, supaya lebih baik dan lebih baik lagi. Maka Nabi mengajarkan, para ulama kita mengajarkan, kalau Anda ingin lebih bagus, lebih baik dalam urusan akhirat. Urusan sifatnya norma dan sifatnya itu kualitas. Lihatlah pada orang yang lebih baik daripada Anda. Kita lihat para ulama-ulama kita. Kita belajar berkaca, bercermin dari ulama-ulama kita yang baik-baik itu. Tapi kalau urusan dunia, urusan sifatnya materi, urusan yang sifatnya itu justru malah akan dipertanggungjawabkan kepada Allah dengan berat. Itu lihatlah kepada orang lebih susah daripada kita. Supaya apa? Kita mensyukuri betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita karena ada orang yang lebih susah daripada kita. Kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 2 hari yang lalu kan saudara-saudara kita kena musibah di pondok pesantren Al-Khazini. Ya takdir Allah. Ya, kita doakan mudah-mudahan Allah rahmati mereka-mereka yang sudah meninggal dunia dan diberikan segala kesembuhan bagi yang menderita korban dari bencana itu, termasuk diberikan ketabahan dan kesabaran kepada keluarga besar pesantren Al-Khazini ya. Yang sampai hari ini masih belum selesai persoalannya ya. 3 yang sudah meninggal dunia, masih puluhan dia, nggak tahu berapa lagi yang masih tertimbun di dalam reruntuhan musolah yang 3 lantai itu ya. Nah, dan sudah hampir berapa? 40 lebih yang kemudian dievakuasi ke rumah sakit ya. Kita doakan mereka. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma bagaimana doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Agar Allah Subhanahu wa taala mengganti mereka dengan yang terbaik dunia dan akhiratnya. Hadirahumullah, kembali ke tema kita istiqomah. Jadi istiqomah itu adalah satu sikap di mana orang itu bisa ajak. Apa ajak itu? Enak bahasa Jawa itu. Bisa punya komitmen, bisa teguh pendirian, bisa konsisten, ya, bisa punya pilihan dan sikap yang jelas, gitu loh. Terhadap satu pilihan, karena hidup itu pilihan Bapak sekalian. Hidup itu pilihan, nggak ada yang memaksa. Dulu ada perdebatan akidah di masa-masa yang lalu. Tapi ulama ahli sunnah wal jamaah bersepakat. Karena ada aliran yang mengatakan al-jabariyun. Manusia itu terpaksa. Ulama ahli sunnah wal jamaah kita ini mengatakan tidak. Manusia itu mukhayyar. Kita diberikan pilihan dan diberikan akal oleh Allah. Untuk mengambil pilihan. Nah, karena apa? Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha. Faman syaa falyu'min, barang siapa beriman silakan beriman. Wa man syaa falyakfur, silakan berkufur. Dalam Islam la ikraha fiddin, enggak ada paksaan. Tapi begitu orang sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, orang terikat dengan aturan. Jenengan sebelum masuk menjadi satu pegawai
satu karyawan di sebuah perusahaan, Anda bebas. Betul nggak? Bebas. Nggak ada urusan saya mau masuk kerja, nggak masuk, usah masuk belum karyawan. Begitu kita sudah menyatakan diri, saya masuk, mendaftar, diterima, gitu kan, sebagai karyawan di perusahaan A. Maka dengan sendirinya Anda terikat dengan peraturan yang berlaku di perusahaan A itu. Begitulah Islam. Begitu Anda belum masuk Islam, nggak ada paksaan. Tapi ketika Anda sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka Anda terikat dengan syariat yang ada dalam Islam. Disitulah kemudian kita melakukan pemahaman, belajar, memahami, bertahap untuk kemudian berusaha menjadi lebih baik dan lebih baik. Karena itu Allah memberikan ajak fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu kalian. Masing-masing kita beda-beda kemampuannya. Hadirahumullah. Karena waktu kita singkat, sekarang apa yang harus kita lakukan? Supaya kita ini bisa istiqomah. Karena fadilah istiqomah luar biasa. Nanti kita akan bacakan ayatnya. Yang pertama, hadirahumullah, menurut saya yang paling utama adalah untuk bisa menjadi pribadi yang istiqomah ini. Pertama dan paling utama harus dimulai dari niat. Motivasi. Anda ingin selamat dunia akhirat, Anda ingin jadi mukmin yang baik, Anda ingin husnul khotimah, Anda ingin amal diterima sama Allah, Anda ingin dosa-dosa kita diampuni Allah, itu dimunculkan terus. Sebesar motivasi kita, sebesar niat kita, maka sebesar itu pula peluang kita untuk mencapai keberhasilan. Sudah banyak penelitian itu. Orang yang sukses itu bukan karena orang yang IQ-nya tinggi. Nggak cukup, bukan hanya karena IQ-nya tinggi. Sekarang malah ada 3 teori kan yang sedang banyak digaung-gaungkan itu. Ada kecerdasan intelektual, gitu kan? Ada kecerdasan emosional. Maka sekarang yang lagi laris kecerdasan spiritual, gitu kan? Orang berhasil itu faktor utamanya itu bukan karena IQ-nya tinggi, bukan pula karena dia sarjana S1, S2, S3 ya. Bahkan kadang-kadang mohon maaf dalam banyak penelitian ilmu yang kita pelajari di kampus itu, di disiplin ilmu yang kita pelajari, kadang-kadang nggak dipakai lagi. Nggak dipakai dalam ilmu keseharian kita. Jadi yang paling penting itu seperti sebagaimana sabda Nabi, innamal a'malu binniyat. Di dalam kitab Al-Wafi, Syarhul Arba'in An-Nawawi, tentang hadis ini, hadis dari sahabat Umar bin Khattab, riwayat Bukhari Muslim itu dijelaskan begini. Ada kutipan kalimat Imam Asy-Syafi'i. Bagaimana para ulama memahami hadis ini? Dikatakan bahwa agama itu separuh adalah urusan niat, separuh adalah urusan amal. Dan niat itu di dalam kajian-kajian tazkiyah. Beliau kadang-kadang ikut kajian tazkiyah di Al-Hikmah. Dalam kajian-kajian tazkiyah, para ulama-ulama kita mengsepakati bahwa amal yang paling berat itu adalah niat. Gak kelihatan dia. Gampang niat aja sebenarnya niatnya. Ternyata para ulama-ulama kita memahami bahwa amal yang paling berat, amalun khafi, amal yang paling rahasia, yang paling berat itu adalah niat. Karena niat itu nggak cukup hanya diucapkan, nggak cukup, tapi niat itu membutuhkan bukti. Dan kata Nabi tadi, menurut Imam Syafi'i, niat itu separuh agama kita itu ada di hati. Kita sholat di sini itu
sekedar, atau karena kita takmir, atau karena kita sungkan, atau tergantung masing-masing kita. Siapa yang paling tahu? Allah dengan kita. Saya hadir ngisi majelis taklim di sini hari ini karena diundang. Apa motivasinya? Hanya Allah yang tahu dengan saya. Namun kita berniat, mudah-mudahan niat-niat baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dijauhkan dari godaan-godaan yang buruk itu. Jadi yang pertama Bapak Ibu sekalian, kata kuncinya itu adalah mari masing-masing kita memastikan niat ini. Dan jaddidu imanakum. Diperbarui lagi. Enggak apa-apa, diucapkan enggak apa-apa. Meskipun para ulama sepakat niat tempatnya di hati. Ada niat yang harus diucapkan juga kan, labbaik Allahu umratan, labbaik Allahu hajjan, dikeraskan juga kan. Yang pertama singkatnya, jadi adalah niat. Dan niat itu urusan hati. Yang paling tahu kita dengan Allah. Banyak orang-orang munafik yang pandai menutupi niatnya. Di dalam kajian Sirah Nabawi, pada perang Uhud itu, 1000 pasukan Nabi, 300 mundur. Para ahli sirah mengatakan 300 orang itu ada orang-orang yang masuk munafik. Termasuk dalam pimpinannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi dalam Al-Quran berat orang-orang munafik itu. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Orang yang pandai bermuka dua. Menurut hatinya enggak sama dengan yang diucapkan. Hatinya enggak sama yang diperbuatkan. Nah, karena itu kita juga berusaha untuk menjaga dari sifat-sifat kemunafikan ini. Jadi yang pertama niat. Selama kita punya istiqomatun niyah, niatnya istiqomah, lurus kepada Allah, insya Allah Allah akan membantu kita. Enggak mungkin Allah membiarkan kita, enggak mungkin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi pasti akan diuji. Pasti diuji. Yang kedua, yang kata penting adalah mau punya ilmu. Berilmu. Beragama itu dasarnya harus ilmu. Jangan malu bertanya. Kata orang mengatakan malu bertanya sesat nanti di jalan. Tapi bertanyalah juga kepada orang yang tepat. Bahasa Al-Qur'annya fas'alu ahla dzikri. Nah sekarang itu orang semua bebas bicara, bebas berpendapat itu masalahnya. Tanya YouTube udah terserah jawabannya siapa itu. Nah sekarang trennya ya, tren digital itu anak-anak muda Gen Z itu belajar agama lewat YouTube. Mas. Ya YouTube itu gak bisa diajak dialog. Gak tahu bagaimana konteksnya. Gak tahu bagaimana asal makalnya. Potongan-potongan apalagi kemudian diedit gitu kan. Ustadz ini dibenturkan sama Ustadz ini. Oh sebenarnya mana ini? Macam-macam sekarang itu. Gak mau datang di Majelis Taklim. Gak tahu asal konteksnya. Ya, potongan-potongan diambil lah ini bahaya juga. Karena apa? Keilmuannya gak terkonstruksi dengan baik. Konon yang kemarin yang ambruk itu juga karena tidak ada konstruksi secara keilmuan. Sekarang katanya Menteri Agama ini mau buat aturan ini juga. Sekarang berbondong-bondong harus bikin aturan, ada IMB-nya, harus ada konstruksinya. Karena apa? Apalagi fasilitas-fasilitas yang sifatnya publik. Nah, supaya nanti nggak ada korban lagi. Jadi ilmu. Makanya Nabi mengatakan thalabul ilmi faridatun. Mencari ilmu hukumnya wajib. Takmir tidak salah, sudah memfasilitasi ada taklim. Sudah mengundang lewat sosial media. Kalau di Jogokarian itu dipakai surat Pak. Surat undangan kayak orang nganten itu. Dalam rangka untuk ngerayu supaya jamaah mau hadir itu. Itu triknya banyak Jogokarian itu.
Termasuk yang kalau yang warganya tidak mampu itu, anak-anaknya mereka dibayar sekolahnya sama masjid. Kan begitu. Mereka dikasih beras, asalkan mereka mau ke masjid. Awalnya begitu. Nah, katanya subuhnya di Jawa Karian kayak apa? Kayak Jumatan itu. Ya itu karena juga trik juga itu. Ya nggak apa-apa trik, tapi yang penting kan ya, hidayah Allah kan akan datang. Jadi ilmu yang kedua itu. Sehingga apa? Kita yakin ini halal, ini haram, ini boleh, ini nggak boleh, ini penting, ini nggak penting, ini lurus, ini bengkok, itu tahu. Enak kan? Soal kemudian kita mampu atau belum mampu itu soal lain. Ustadz, saya sudah paham tentang zakat, tapi saya belum mampu zakat. Ya nggak wajib. Saya sudah paham tentang haji, tapi saya belum bisa haji. Ya nggak wajib. Saya sudah paham puasa, saya sudah paham sholat harus segini-gini, tapi saya sakit. Ya nggak apa-apa sholatnya, tidak sempurna gerakannya. Nah, begitu. Jadi kalau kita punya ilmu, itu enaknya apa? Segala sesuatu direncanakan. By design. Kita punya target, kita punya apa yang harus kita lakukan. Maka berislam kita akan terasa lebih elegan. Jangan kayak compang-camping gitu. Katanya suka ke masjid, tapi ambil tonggoy, nyopo gak tahu nyopo, diundang gak tahu teko, gak kenal tonggo kiwa tengen deh. Tapi ahli masjid, salatnya Masya Allah, kalau dengar anda langsung ke masjid. Tapi tetangga susah gak pernah datang. Dengan anak buahnya kata-katanya sering, kalau berjanji sering macam-macam lah gitu. Itu gak, jadi kita gak, wajah kita gak kelihatan elegan. Itu gara-gara apa? Gara-gara kita nggak memahami ilmu dengan sempurna. Betul kita belum sempurna, ya. Tapi setidak-tidaknya dengan ilmu kita tahu, oh kita masih belum yang ini. Saya belum mampu, belum maksimal, ya. Nggak akan sombong nanti akhirnya. Itu yang kedua. Nanti kita diskusi dulu apa ya. Yang ketiga, harus singkat saja. Yang ketiga, Bapak sekalian, untuk menjadi baik itu tidak bisa sendirian. Kita itu makhluk sosial. Sebaiknya buat lingkungan, milieu, ciptakan situasi, ciptakan kondisi, merekayasa supaya ada lingkungan yang kondusif yang membantu kebaikan kita terjaga. Dimulai dari mana? Lingkungan pertama, lingkungan keluarga. Pastikan istri kita sevisi dengan suaminya. Pastikan anak-anak kita terencana dengan baik oleh bapak ibunya. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang kedua, cari pertemanan yang baik-baik. Komunitas, tetangga yang sevisi. Rasulullah pun di awal gerakan dakwahnya mencari orang-orang yang tepat. Ketemulah Abu Bakar. Ketemulah kemudian Umar, masing-masing dengan ceritanya beda-beda. Jadi kalau kita ingin jadi baik, jangan sendirian. Alah terserah Ustaz, bukan urusan saya, bukan begitu. Sahabat-sahabat Nabi itu berdakwah, ngajak. Dengan WA bisa, macam-macam cara ngajak kan. Dengan cara traktir bakso juga ngajak. Dengan ngasih sumbangan dulu itu cara saja. Tapi intinya kita ingin mempersuasi, mengajak orang untuk baik. Semakin banyak orang baik, semakin kita nggak merasa sendirian. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Nabi saja juga mengajak orang supaya pendukungnya banyak. Iya kan? Enggak bosan mengajak baik itu.
Apalagi dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa hadis Nabi, kalau jenengan bisa mengajak satu orang saja, orang itu kemudian berubah menjadi baik, sepanjang kebaikan orang itu, Anda mendapatkan pahala jariahnya tanpa mengurangi pahala dia. Itulah hebatnya pahala seorang guru yang mendidik anak didik menjadi orang baik. Orang ini baik, gurunya sepanjang hidupnya dia akan mendapatkan jariah. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Barang siapa yang mampu menunjukkan satu kebaikan pada orang, orang itu kemudian berubah baik, termotivasi, tercerahkan, berubah baik, maka kita yang menyampaikan ini mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala orang yang berubah menjadi baik. Saya kira itu ya 3 hal, paling tidak 3 hal itu. Yang lain saya kira banyak trik-triknya. Umpamanya jangan pernah merasa bosan. Saya tambahkan sedikit lagi. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, ayul a'mali afdal. Wahai Nabi, amal apakah yang paling baik itu? Jawaban Nabi singkat. Adwamaha wa in qallah. Coba singkat. Adwamaha wa in qallah. Amal yang dilakukan secara terus-menerus meskipun jumlahnya sedikit. Itu amal yang disukai sama Allah, itu adalah amal yang istiqomah. Meskipun mungkin jumlahnya belum banyak. Apalagi istiqomah jumlahnya banyak. Masya Allah. Saya kira ini mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan untuk membuka ruang dialog. Kalau masih ada waktu, saya persilakan. Ada pertanyaan? Atau mengkonfirmasi? Sudah masuk Isya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya. Dan kita sudah menjelang waktu Isya, kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang kita sampaikan tadi, yang kita dengarkan bisa kita pahami dengan baik. Secara kesimpulan singkatnya adalah bahwa mari kita selalu berusaha menjadi orang-orang yang memiliki keistiqomahan. Dengan cara apa? Pertama dengan cara menata niat kita, dengan sungguh-sungguh terus dijaga niat kita. Yang kedua, belajar dengan ilmu yang benar. Karena orang yang belajar sungguh-sungguh akan dibimbing oleh Allah dalam kebaikan. Yang ketiga, kita membutuhkan support orang lain. Dimulai dengan mana? Dimulai dengan keluarga. Kemudian orang-orang terdekat kita. Mudah-mudahan mereka akan menjadi benteng-benteng dan kekuatan kita di dalam menjaga keistiqomahan dalam kebaikan amal kita. Akhirnya mari kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua harapan, impian dan doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.